Oke, kita lanjut lagi pembahasan NAT. Sekarang kita masuk ke dynamic NAT. Dynamic NAT bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai static, kita hanya beberapa PC yang kita pilih. Jadi misalnya kalau static itu ibaratkan kita milih satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai NAT, kita bisa milih sekaligus banyak gitu. Misal kita pengen kita punya IP 10 nih, nah itu 10 nya itu bisa kita NAT. Jadi ketika ada PC berjumlah 10, kita nggak perlu masukin IP satu persatu, bikin NAT satu persatu untuk PC tersebut. Contoh sederhana kayak gitu. Jadi langsung aja. Nah kali ini karena di video selanjutnya kemarin terlalu lama 15 menit, jadi kita untuk masukin IP-nya dari router ke router ini kita pakai static, pakai config maksudnya, pakai GUI. Nah, pastikan komputer udah dapat IP juga, udah dimasukin IP sama servernya juga, dan gateway-nya juga jangan lupa. Jadi kita masukin router dulu sekarang. Dynamic NAT dari router 1 gig 0/0 kita hidupkan 92.168.1.1 untuk routernya. Nih gateway-nya 0/1 111.1/24. Kalau udah kita masukin yang di router 2, config 0/0 enable. Nah 0/0 kan yang mengarah ke router juga kan, jadi di sini titik 2 karena di sebelumnya 111.1. 0/1 nya yang mengarah ke server kita hidupkan 100.100.254.1 maksudnya 255.255.0. Pastikan komputer sama router terhubung dulu ya. Ini sederhana sekali, tapi banyak orang lupa. Nanti kalau misalnya error bingung deh gimana. Siapa tahu kita errornya karena komputer sama komputer, komputer sama router, atau router sama router itu tidak terhubung. Bisa aja itu, sering banget terjadi. Nah, sekarang kita setting di sini routing grip. Tapi routing gripnya yang mengarah ke sini aja nih. Dari sini mengarah ke sini. Jadi network yang 111 saja. Exit router grip. Kita pakai version 2 karena classless. IP kelas kita soalnya pakai classless. Network udah cukup itu aja. Sama kita bikin default root. Nah default root ini gateway-nya IP router tetangga. Nah IP router 1 ini kan IP-nya 11.1, berarti IP tetangganya yang tadi gua config titik 2. Nah kalau udah kita exit. Sekarang kita masuk ke router 2. Di router 2 sama kita pakai RIP aja. Default rootnya hanya cuman dari router client menuju ke router internet. Berarti di sini RIP aja. Version 2. Networknya 0. Terus exit. Nah kalau sudah, kita tes ping dulu antara komputer 1 sama server harus bisa terhubung. Nah kalau PC ini sama server belum bisa terhubung ya. Dari sini juga nggak bisa. Nah sekarang
supaya komputer ini bisa berkomunikasi atau terhubung dengan router 2 sama server 0, kita gunakan fitur NAT. Tapi di sini kita menggunakan dynamic NAT. Kita masuk ke router 1. Masuk menu config, menu global. Sorry ya. Nah, kita bikin NAT-nya IP NAT pool NAT. Nah, jadi pool ini adalah range IP public yang ingin kita gunakan. Jadi contoh misal kayak gini teman-teman. Kan IP pool itu sama dengan simpelnya itu IP range. Misal kita dari punya IP 10 10 10 1, terus kita ngetiknya 10 10 10 3, berarti range-nya ada 3 IP, karena dari 10.1 terus sampai 10.3 itu ada 3 IP, 10.1, 10.1, 10.2 sama 10.3. Nah, itu IP pool. Nah, di sini misal NAT-nya, nah kalau NAT ini itu ya cuma nama profile untuk pool, nama poolnya. Jadi kalau misalnya namanya bebas itu bisa, namanya bebas deh gitu, biar nggak penasaran. Nah, sekarang kita masukin IP range yang pengen kita pool. Misalnya kita pakai 110 111.10 sampai 2 aja deh, 111.11. Jadi kita bikin NAT, terus bikin poolnya. Kalau udah, kita masukin netmax-nya. Netmax si IP ini berapa? Netmax-nya 255 255 255.0. Kalau udah di enter. Nah, setelah itu kita IP NAT inside sort, kita bikin NAT lagi, listnya kita pakai satu aja, terus poolnya, nama pool yang tadi kita buat bebas. Nah, kalau udah, di sini ada perbedaan. Kalau kita pakai dynamic, kita menggunakan tambahan fitur access list. Nah, fungsi access list di sini untuk mengizinkan supaya paket ini tuh dapat difilter untuk melewati router tujuannya. Karena di sini permit, bukan Deni. Permit itu kan artinya diizinkan, kalau Deni tidak diizinkan. Berarti di sini kita bikin access list 1, berarti ini pakainya access list standar. Ada di video dulu nih. 192 1.0 netmax-nya kalau itu pakai wheel chart ya. Nah, berarti kita izinkan supaya paket ini, IP ini nanti paketnya bisa berupa ping, itu bisa melakukan komunikasi antara router yang ada di LAN sama router yang ada di internet gitu. Kalau udah di enter. Nah, sekarang kita masuk ke interface yang gig 0/0, ini inside, gig 0/1 outside. Interface gig 0/0 IP NAT outside, inside, sorry. Nah, gig 0/1 IP NAT outside. Nah, kalau udah, sekarang kita tes. Tadi kan tidak bisa melakukan ping ya. Sekarang kita tes. Sukses. In progress. Masih berproses. Nah, akhirnya sukses. Untuk melihat berhasil apa enggaknya, kita bisa melihat di router dengan mengetikkan coding config di do show IP NAT translate.
Nah, ini di video sebelumnya nggak saya kasih tahu, lupa karena saya baru tahu, baru ngecek modul lagi. Nah, di sini ketika tadi kita melakukan ping tercatat, nah IP 10 dipakainya sama 11.2 menuju ke IP server. Nah, IP 11 dipakai sama 1.3 untuk menuju ke server. Nah, kalau kita tambahkan satu komputer lagi, apakah dia bisa? Kita masukin dulu IP-nya. IP-nya 192.168.134. 92.168. Apakah bisa? Dia nggak bakal bisa. Kenapa nggak bakal bisa? Karena di pool ranks-nya kita cuman bisa ini sukses, ini sukses. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita di pool rank-nya nih, kalau kita perhatikan di sini, mana tadi? Nah, poolnya ini kita hanya rank-nya ini 2 dari 111.10 sampai 111.11 itu rank-nya cuma 2, jadi nggak akan bisa gitu. Kalau mau bisa, kita tambahkan range-nya yang lebih banyak gitu. Bisa aja range-nya ada 5 IP public yang bisa kita gunakan untuk gitu teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sampai situ. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa komentar. Kalau ada yang salah dari saya bisa diingatkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.